Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat. Kata Nabi, ada 30 ayat dalam Quran, kalau kau baca maka selamat dari azab kubur. Hadis sahih. Khusus, yaitu apa? Membaca surat Al-Mulk. Maka kemudian dalilnya dulu kita bacakan supaya kita paham. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan suratum minal Quran fihi salasuna ayatan tashfa' li sahibiha hatta yughfar lahu. Faqala tabarakalladzi biyadihil mulk fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah. Rasulullah itu termasuk salah satu laki-laki di antara para nabi yang selalu merutinkan membaca surat Al-Mulk sebelum beliau tidur. Makanya Nabi kemudian mengatakan fihi, di dalam Al-Quran itu ya, salasuna ayatan, ada satu surat yang kemudian jumlahnya itu 30 ayat, yang mana bagi orang yang membacanya dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk, maka sesungguhnya yughfar lahu, dia itu akan diampuni oleh Allah secara khusus ketika dia merutinkan surat Al-Mulk. Kemudian Nabi membacakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama dalam surat Al-Mulk. Berarti surat Al-Mulk itu kemudian memiliki keutamaan double. Keutamaan secara umum, dia bisa memberikan syafaat bersama Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan yang lainnya. Tetapi kemudian ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua, dia secara khusus disebutkan oleh Nabi merupakan surat yang mampu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Surat Al-Mulk itu. Kalau surah Al-Mulk hadisnya sahih. Kata Nabi SAW 30 ayat, yang hadis sahih ini riwayat Imam Tirmidzi, ya, 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya setiap hari dia membaca, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itulah surah Al-Mulk. Itulah surah Al-Mulk. Nabi SAW pernah ditanya, ya, pada saat kelihatan ada beberapa lembar rambut putih beliau, maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok bisa ada rambut putih anda? Memang itu umurnya sudah 63 tahun, Nabi SAW sudah mau meninggal, gitu kan? Kata Nabi SAW, saya telah dibuat menjadi ubanan seperti ini oleh surah Al-Mulk. Salah satunya adalah surah Al-Mulk. Memang itu ada penyebutan. Allah alam, itu yang saya ketahui ya. Ada surat dalam Al-Quran yang akan membela yang membacanya sampai masuk surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi surat itu akan membela, nggak boleh masuk neraka. Sehingga perlu kita setiap malam baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum tidur, atau habis maghrib, atau habis isya. Itu kalau sudah biasa 4 menit lah. Kalau sudah biasa hafal, nggak terlalu banyak, demi di alam barzah nanti agar kita tidak mendapatkan siksa. Kalau sudah Nabi yang berjanji, Nabi yang bersabda, Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak ngomong dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan, sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat Tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir, karena dia orang nakal itu, surat Tabarok datang. Walhasil mungkar nakir itu pas wadi nyiksa, surat Tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir, kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbih. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Dan aku wani, aku ini kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalah aku ning jero. Itu disebut mukhajah bantah-bantahan. Dan ini tenan sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakes sing tersangka. Gusti ini lho tiyang kurang ajar, makhluk ini lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karena kita kok pangeran, oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku. Sakire surat Tabarok, ya Allah, nak pancen mung karena tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamiga, saya atau hapus sangka Quran. Wah ya ora iso, kaya kalam wah qadim. Mung karena akhirnya diamuk pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Tentang fadilah surat Al-Mulk.
yang mana diantaranya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ya, orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, pertama-tama dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Yang kedua, orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk itu selamat dari azab kubur. Yang ketiga, selamat dari azab neraka. Yang keempat, masuk surga. Yang kelima, kalau kita tiap malam baca surat Al-Mulk, maka malam itu kita dicatat melakukan amal soleh yang banyak. Masya Allah, luar biasa 5 ini. Sekali lagi, ini hadisnya hadis sahih dan hadis hasan, ya. Masya Allah. Apalagi Al-Mulk itu ada di dalam dada kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat yang sahih, beliau menyebutkan bahwasanya nanti ketika satu orang itu mati dikubur, ya, orang-orang pulang semuanya, lalu datang kepadanya malaikat azab. Malaikat azab datang. Datang dari arah kepala. Kepalanya menolak. Oh, kamu tidak ada jalan lewat sini, karena dia membaca surat Al-Mulk. Lalu malaikat azab datang dari arah tengahnya, dadanya atau perutnya. Ditolak. Oh, tidak bisa, tidak ada jalan, karena dia hafal surat Al-Mulk. Lalu malaikat azab datang dari arah kakinya, ditolak. Tidak bisa, tidak bisa. Dia membaca surat Al-Mulk. Masya Allah. Fahiyal munjiyah min adzabil qabr. Surat ini adalah surat yang menyelamatkan dari azab kubur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya azab kubur itu adalah hak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kubur itu tempat persinggahan pertama menuju ke negeri akhirat. Siapa yang selamat di dalam alam kuburnya, maka yang selepasnya itu akan lebih mudah. Yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka yang setelahnya adalah lebih susah dan lebih berat. Maka dengan demikian, dengan nas hadis Nabi SAW menyentuh tentang adanya azab kubur, dengan demikian kalau azab kubur ada, maka nikmat kubur pun juga ada. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Sabentino, jangan sampai satu malam pun kita lewatkan dari membaca surat Tabarok. Soal ini urusannya kemudahan dan kelancaran yang ada di dalam kubur. Sapa wong sing nemoni kubure raudhatun min riyadil jannah, maka setelahnya lebih enak buat dia. Jadi kubur ini kunci, Pak. Kubur ini kunci. Jadi mahsyar, timbangan, jembatan, kemudian surga. Bes cepat, urusannya gampang. Asal kuburannya lancar. Nek kuburan sik dik kubur wis tewur tok, bulet ae lo ya belain, mengalami kebelainan yang luar biasa. Satu surat dalam Quran 30 ayat jumlahnya akan memberi bantuan kepada seseorang yang membacanya sampai Allah mengampuni dirinya, gak diazab oleh Allah. Gini ku jenenge surat Tabarok. Monggo diistiqomahkan.